rasa kita harus menaruh bangku di sini untuk mereka yang terjebak. Ide yang bagus. Aku lapar. Kalau kau punya coklat untukkan, aku bisa minta sepotong. Kan tidak biasa makan coklat. Aku juga jarang mengizinkannya. Setiap ibu seperti itu, ibuku juga tidak mengizinkan. Tapi anak-anak pasti suka coklat. Kan baik-baik saja kan? Maksudku dia sudah sembuh. Iya, pemeriksaan terakhirnya sudah cukup bagus. Aku senang. Apa dia merindukan ayahnya? Maafkan aku kalau aku membuatmu sedih. Tidak apa-apa. Dia tidak ingat pada ayahnya. Dia masih berumur 1 tahun waktu itu, tapi mungkin dia juga masih mengingatnya. Apakah sulit memberitahu ayahnya sudah tiada? Tidak mudah. Sebenarnya aku tidak bisa mengatakannya. Dia tidak sempat mengenal ayahnya. Ya, aku mengerti. Lalu bagaimana saat dia bicara? Apa yang dia katakan saat dia mengingatnya? Dia sering bertanya padaku, apa ayah menyayangiku? Apa ayah sering memelukku? Dia sekarang sering tertarik pada fotonya. Dia selalu memandangnya. Dia mengambil salah satu foto ayahnya dan membawanya ke kamar. Apa ada alasan khusus dia melakukan semua itu? Tidak, aku rasa tidak. Aku membuatmu sedih. Maafkan aku. Aku sudah terbiasa, Tuan Karim. Terbiasa dengan penderitaan. Tapi harusnya tidak. Kau sudah banyak mengalami hari yang buruk. Hidup memang sangat sulit bagi beberapa orang. Aku harap sekarang tidak seperti itu lagi. Aku ingin kau bahagia. Karena kau pantas mendapatkan itu. Tapi aku benar-benar lapar. Maaf, tidak ada yang bisa dimakan. Sherazad, kau tidak apa-apa. Kami baik-baik saja, Tuan. Mereka sedang memperbaikinya. Kenapa hal seperti ini bisa terjadi? Kalian tidak merawat Livi ini? Aku rasa memang diabaikan, Tuan. Apa maksudnya diabaikan? Aku ingin tahu siapa yang bertanggung jawab. Itu Onur. Dia sudah marah. Iya. Pasti ada masalah di ruang mesin. Akan kuperiksa. Kenapa lama sekali? Kau tenang saja. Tidak perlu takut. Aku tidak terlalu suka naik lift. Kenapa? Liftnya sudah hidup. Akhirnya. Kami baik-baik saja di sana. Aku dan Sherazad bisa bicara dengan menyenangkan, benar kan? Apa kau merasa takut? Tidak, aku tidak merasa takut. Ya, kita batalkan saja rapatnya. Ini juga sudah terlambat. Terserah padamu. Aku akan telepon Zafir. Kau terlihat pucat. Kau tidak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa. Aku bicara serius. Kalau rapatnya dibatalkan, aku mau pulang saja. Ya, tentu saja. Aku akan mengantarmu. Tidak perlu, Tuan Onur. Aku naik taksi saja. Tidak bisa. Tuan Onur, itu tidak perlu. Sherazad, kau tidak terlihat baik-baik Aku saja. sudah terbiasa naik taksi, Tuan Onur. Terima kasih banyak. Selamat siang. Kenapa Sherazad keluar dari lift dengan emosi seperti ini? Maafkan aku, Onur. Apa yang kau bicarakan? Apa yang kau katakan padanya di sana? Kenapa kau jadi ingin tahu soal itu? Karim, aku sudah mengajukan lamaranku pada Sherazad. Benar. Tapi dia belum menerimanya. Akan diterima. Tidak mungkin dilakukan. Jangan terlalu jauh melangkah, Karim. Onur,
Kau memaksa sekali. Kenapa? Aku tidak akan pernah menyerah mendapatkan Sehrazad. Jangan pernah lupakan soal itu. Bagaimana kalau dia tidak pernah memberikan jawaban iya? Lihatlah diri kita, Onur. Aku tidak bisa kenali lagi diriku dan dirimu. Onur, selamat datang, Nak. Ibu, Selamat datang, Tuan Onur. Kau pasti marah. Firdev memasak makanan yang lezat untukmu. apa yang sedang ibu lakukan? Sebenarnya apa maksudmu, Onur? Ibu cuma ingin bisa makan malam bersamamu di sini. Ayo nyalakan lilinnya. Tentu saja, seorang pria tidak akan mau menyalakan lilin dengan ibunya, tapi dengan wanita yang dicintainya. Tapi semua ini baru. Itu artinya hati anakku masih kosong. Ibu kemari untuk membicarakan itu. Ibu datang untuk makan malam denganmu, Nak. Aku membawakan oleh-oleh untukmu. Terima kasih, Bu. Akan kumasak semua itu sebelum tidur. Aku lupa apa yang terjadi di kapal. Aku masih tidak mengerti. Kau bahkan tidak punya pelayan. Kau jangan seperti itu. Ibu terima kasih, tapi sudahlah. Akan kumakan nanti saat aku mengunjungimu. Ini adalah hadiah utamaku. Apa itu, Bu? Jangan mengira kalau ibumu hanya bisa membawakan keju saja. Oh. Ibu, ini barang antik kan? Tentu saja. Tebak dengan siapa aku membelinya? Mana aku tahu. Dengan ibunya Benu. Ibunya Benu. Kenapa bisa begitu, Bu? Aku bertemu dengan orang tua Benu di sana. Itu sebuah kebetulan. Mereka dengar aku akan ke sana, jadi mereka memperkenalkan diri. Itu benar-benar sebuah kebetulan sekali. Mereka orang yang hebat. Keduanya adalah profesor. Baik, lemah lembut, orang elit. Aku tidak menyangka sampai seperti itu. Aku kagum sekali. Mereka punya putri yang lain. Iya, aku sudah bertemu. Benarkah? Dia sekolah di London. Aku tahu, tapi dia datang ke sini untuk liburan. Begitu ya. Aku senang. Ibu punya waktu bersenang-senang di Sifrus. Ibu senang kau punya waktu bersenang-senang di Siprus. Ini laporanmu waktu SMU. Siapa? Nama gurumu waktu di Amerika dulu? Ibu Hajar. Ibu Hajar. Dia bilang dia tidak pernah melihat anak berbakat sepertimu. Dia menyayangimu. Sekarang buku catatan SD-mu. Lihatlah ini. Dari kelas 1. Oh. Coba lihat apa ini. Lihat. Sekarang yang ini. Anak ibu adalah bagian dari klub Gizi Lai. Guru itu memasukkanku ke klub Gizilai dengan paksa. Satu-satunya yang kami lakukan adalah mencatat golongan darah orang lain. Karena kau menyebut soal golongan darah Onur, kita akan ada pertemuan dengan anak-anak penderita leukemia di rumah Seval hari Sabtu. Acaranya jam 11, jangan lupa. Kenapa aku harus mengetahuinya? Karena kami sudah memutuskannya hari ini.
Begitu selesai makan, dia langsung tidur. Dia tidak boleh menangis. Dia masih bayi. Bayi pasti menangis. Apakah kita kedatangan tamu nih, Matt? Tidak ada yang datang. Mobil siapa itu di depan? Ah, mobil. Itu punya Gani. Oh, Gani sudah membeli mobil. Iya, benar. Bagaimana bisa? Apa dia menang undian? Aku tidak tahu. Selamat malam. Selamat datang, Ayah. Selamat datang, Paman. Nadia di mana? Sedang dengan si bayi, Ayah. Oh ya. Boleh aku taruh ini di kamar ibu juga? Tentu saja boleh. Bagus tidak, Bibi Miriban? Tentu saja. Kau ini memang pintar sekali. Ayahku adalah seorang arsitek. Bibi sudah tahu. Mhm. Maafkan rasa penasaranku, tapi ada apa dengan Bang Sumsum tulang belakang? Sel-sel dari sumsum tulang belakang dibutuhkan untuk mengobati penyakit seperti leukemia, Firdev. Dan bank itu bisa menyimpan informasi tentang donaturnya. Donatur? Bagaimana orang bisa melakukan itu? Ada yang menawarkan diri. Kau juga bisa melakukannya? Apa itu menyakitkan? Tentu saja tidak, Firdev. Kau hanya memberikan sedikit darahmu. Mereka periksa darahmu dan mencatatnya. Lalu kalau darahmu cocok dengan orang yang sakit, mereka akan membuat sel cangkok untuk seseorang yang membutuhkannya nanti. Dengan begitu kau menyelamatkan nyawa mereka yang sakit. Apa sesederhana itu? Memang sederhana. Itu hal yang sangat penting. Kita sudah tahu sebuah contoh. Nyonya Sherazad menemukan seorang donatur dari Azerbaijan untuk menyelamatkan nyawa anaknya. Siapa itu Sherazad? Seorang arsitek yang bekerja di perusahaan. Kalau bank tersebut memiliki banyak orang di Turki, mereka tidak perlu lagi mencari donatur dari luar negeri. Menyelamatkan nyawa sebenarnya sangat mudah, tapi tidak ada yang mengetahuinya. Sherazad, Aku merasa sangat sedih, Miriban. Aku merasa sedih. Aku merasa sangat bersalah. bersalah? Bersalah. Yang bersalah adalah hidup. Takdir kita, bukan dirimu. Aku sangat mencintai Ahmed. Sangat. Dia pernah mencintaimu dulu, Sherazad. Kau juga tidak akan bisa melupakannya. Tapi masalahnya begitu besar. Kalau kau tidak berlabuh ke cinta yang lain, bagaimana hidupmu? Aku tidak bisa. Tidak bisa. Cinta tidak akan mendengarkanmu, adikku yang cantik.
Ibu. Terima kasih banyak hadiahnya. Sayang, dia sudah membuka hadiahnya. Kakek sudah lihat mobilnya Paman. Mau mengajak kami jalan-jalan. Gani sudah mendapat kerja. Jadi karena itulah dia membeli mobil. Sampai nanti Dia membelinya kakek. sendiri. Semoga berhasil. Terima kasih. Apa kau tidak mau tanya apa pekerjaannya, Ayah? Untuk apa? Bisakah orang menanyakan tentang pekerjaan yang langsung memberimu sebuah mobil dalam sehari, ha? Kau tidak pergi kursus? Tidak selalu, Bu. Dia akan kerja setelah kursus. Oh ya Tuhan, ya Tuhan. Sebenarnya Ali Kemal yang membelikan mobil itu. Sebenarnya tidak persis seperti apa yang dikatakannya. Semoga berhasil, semoga berhasil. Yang serius, Gani? Ada apa ini? Pekerjaan apa yang kau dapat? Aku hanya membantunya karena dia mendapat pinjaman dari bank. Baiklah, selamat makan semuanya. Oh, selamat makan juga. Kalian ikutlah denganku dulu sekarang. Burcin menangis, Nyonya Fusun. Kalau begitu diamkan, Nimet. Fusun? Kalian berdua ingin mencoba membodohiku. Katakan padaku yang sebenarnya, Gani Effendi. Sebenarnya aku tidak mendapatkan pekerjaan. Kakak iparku ini yang membelikanku untuk itu. Membelikan untuk apa? Kenapa harus dibeli? Sangat sulit untuk tinggal di Istanbul tanpa mobil paman. Dan dia membelikanku mobil itu. Tapi aku segera mencari kerja. Kenapa kau berbohong padaku, Ali Kemal? Ali Kemal, aku bertanya. Kalau aku katakan, pasti Ayah akan marah. Aku terpaksa membelikannya. Kau terpaksa? Jadi kewajiban bagimu untuk membeli mobil buat adikmu? Apa yang membuatmu membelikannya? Ada penawaran yang bagus di bank saat itu, Ayah. Dan dia juga sudah berjanji akan mengembalikannya nanti. Oh, baguslah. Bagus kalau begitu. Dia benar-benar akan mencari pekerjaan, Ayah. Itu uangmu sendiri, bukan urusanku. Tapi kau harus tahu, kalau kau menginginkan uang dariku, kau tidak akan dapat apa-apa sekarang. Uangnya akan dia kembalikan kalau sudah kerja, Ayah. Ya tentu. Rasanya ada yang aneh di sini, Ali Kemal. Aku yakin itu. Apa maksudmu, Ayah? Aku tidak mengerti. Akan kita bicarakan setelah diketahui nanti. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Rasanya seperti mau mati saja. Apa yang terjadi dengan kepandaian berbohongmu itu? Sudahlah. Selamat pagi. Selamat pagi. Oh, ini undangan untuk eksibisi kita, Iya, benarkah? undangannya bagus bukan? Sangat bagus. Galeri Seni Bin Yapi dengan bangga mempersembahkan acaranya. Selamat pagi, Tuan Onur. Selamat pagi. Oh, jadi ini undangan kita? Oh ya, Jale Erildes mengajukan keluhan ke pengadilan buruh. Siapa dia? Seorang arsitek yang dipecat saat percobaan kerja pertamanya, wanita yang berambut pirang. Aku tidak ingat. Aku ingat, wanita yang tidak sopan. Sudah memberitahu bagian hukum? Sudah, Tuan Ismail memintaku memberitahumu. Bagus, mereka akan melakukan tugasnya. Karim, maukah kau ikut denganku kali ini? Kita sudah bicarakan masalah ini, Tuan Cetin. Aku rasa aku tidak akan berubah pikiran. Tentu saja,
Tapi yang jelas pikiranku tidak akan berubah. Kita akan bertemu hari Jumat nanti. Jangan, Sehrazad. Aku benar-benar sibuk, Tuan Ceten. Itu tidak mungkin. Selamat siang. Ada-ada saja. Dari perusahaan subkontraktor lagi? Iya, mereka tidak mengerti. Aku sudah bilang tidak. Tapi dia tidak peduli. Dia masih saja mau bertemu. Ya, Sky Tower itu adalah proyek besar dengan ratusan juta dolar. Semua subkontraktor ingin dapat bagian juga. Ada apa denganmu, Beno? Tidak ada. Hubunganmu dengan Tuan Karim tidak berjalan baik? Hidupku yang tidak berjalan dengan baik. Itu tidak akan sesuai dengan Tuan Karim. Tidak ada yang baik, singkatnya, tidak bahagia. Memang tidak akan seperti itu, Beno. Lupakan. Aku punya adik yang benar-benar bermasalah. Bagaimana denganmu? Aku sangat bosan, Beno. Rasanya aku ingin pergi dari sini. Lihatlah diri kita. Siapa yang harus mendukung siapa? Haruskah aku mendukungmu atau mungkin sebaliknya? Ya ampun. Apa yang terjadi pada kita, Karim? Berapa lama kita bisa bertahan dengan ketegangan ini? Kau harusnya sudah tahu itu. Kaulah yang menciptakan ketegangan itu. Karim, bicaralah dengan baik. Aku bisa lakukan itu, tapi kau tidak akan bisa. Karim, kau adalah salah satu dari 3 orang terpenting dalam hidupku. Tidak ada yang keempat. Jadi aku di tempat ketiga setelah Sehrazad? Dulu aku satu dari 2 yang terpenting. Aku pernah jadi yang pertama. Aku pernah jadi orang terpenting dalam hidupmu. Ayolah, Karim. Pernahkah kau menempatkan dirimu di tempatku? Apa yang akan kau lakukan? Kalau seandainya kau menjadi diriku, Onur. Kalau aku jadi dirimu, aku pasti akan memilih diriku. Aku bahkan bisa mengorbankan wanita yang aku cintai, Onur. Aku sudah melakukannya, Onur. Apa yang aku bilang sebelumnya? Karena kau sudah selangkah lebih dulu dariku. Aku bilang aku akan mundur. Dan aku mundur. Tapi Sehrazad belum memberikan jawaban untukmu. Terimalah itu. Dia tidak akan menjawabnya dan tidak akan pernah. Dia akan menjawabnya. Bagaimana kalau tidak? Ayolah, Karim. Sudahlah. Kenapa tidak? Ayolah. Tapi kenapa? Ayo jelaskan padaku. Karena aku yakin Sehrazad juga mencintaiku. Kelihatannya tidak seperti itu. Tapi kita sudah berusaha sebaik mungkin. Kita harus lupakan semua itu. Oh ya, satu lagi. Firasatku mengatakan kau dan aku akan gagal. Kau bisa katakan tidak tertarik pada hal seperti itu. Apa maksudmu? Hei, Gur. Mau ke kelas? Iya, kau tidak masuk. Nanti saja. Kau punya mobil, Gani? Iya, ini mobilku, mobil tua, tapi masih berfungsi. Iya, memang kelihatan mobil tua, tapi bagus. Bagaimana kalau kita jalan-jalan dulu? Tapi kan kita ada pelajaran. Pelajarannya kan hanya bahasa. Gurunya juga membosankan. Ayolah, kita jalan-jalan dulu. Nanti kita sarapan di dekat pantai. Bagaimana? Kita juga tidak masuk minggu lalu. Tapi kita harus masuk di kelas matematika. Sudahlah, ayo kita jalan-jalan. Soal matematika nanti aku yang mengajarimu. Ayo. Kita butuh data lagi mengenai dananya. Tapi inilah yang sudah disiapkan sejauh ini. Ini sudah bagus. Ada bagian yang ini juga. Semangat sekali kau. Apa kau sudah tidur? Ini benar-benar bagus sekali menurutku. Tidur apanya? Ini tidak seberapa. Aku akan tunjukkan versi yang lebih rinci nanti malam. Luar biasa. Kalau begitu kita rapat lagi nanti malam untuk membahasnya. Nanti malam kita bisa bicarakan. Permisi, Tuan Onur. Ada yang datang dari perusahaan otomotif. Aku benar-benar lupa. Bagaimana sekarang? Kau harus menemuinya, Onur. Antar mereka ke ruang rapat. Nanti kutemui sebentar lagi. Baik, Tuan. Perusahaan kita masuk ke bisnis otomotif juga. Sama sekali tidak. Dewan kita memutuskan memberikan kendaraan untuk para arsitek dan insinyur kita. Aku rasa kau bercanda. Tidak, aku serius. Kami akan memberikanmu mobil Sehrazad dan Tuan Serdar. Pusat Budaya dan Kongres adalah sebuah proyek yang besar. Kalian pasti harus banyak keluar kantor. Mulai sekarang tidak akan ada lagi alasan tidak bisa dapat taksi atau mobilmu di bengkel. Yang benar saja, Tuan Karim. Apa aku pernah mengeluh begitu? Ini bagus sekali. Terima kasih. Baiklah. Kau boleh pergi, Asher. Iya.
Lihat ini. Bagaimana kelanjutannya sekarang? Ini harganya tidak murah. Apa kau punya asuransi? Aku tidak punya. Aku baru beli mobilnya. Bagus sekali. Aku panggil saja polisi. Selesaikan baik-baik saja ya. Tidak perlu panggil polisi. Boleh kalau kau mau begitu. Berikan 250 lira. Apa? Apakah sampai sebanyak itu? Lihat ini. Mobilku rusak. Kau mau tanggung jawab tidak? Bagaimana ini? Apa? Kau mau meninggalkan mereka begitu saja seperti ini? Ini bukan masalah kita. Dia harusnya bisa bawa mobil lebih baik lagi. Ya, baiklah. Ayo kita cari taksi saja. Gani, kami pergi duluan ya. Kau mau kemana? Kami tidak mau melewatkan pelajaran matematika. Kalian memalukan. Sampai ketemu di kelas. Dah. Kalian hebat sekali. Sekarang berikan uangnya. Kita selesaikan di sini. Tapi aku tidak punya uang sebanyak itu, Tuan. Lalu bagaimana? Aku akan menelpon Ali Kemal dulu. Aku tidak menyangka. Ini benar-benar kacau. Kacau? Iya, mereka menggambar sesuatu dan bisa dapat mobil baru untuk itu. Aku hanya tidak mengerti apa yang terjadi. Apa yang membuat mereka jadi luar biasa. Tapi Tuan Sardar juga akan dapat mobil. Iya, tapi yang benar saja. Aku rasa itu hanya sebuah cara saja. Aizen, mereka berdua sama-sama koordinator proyek. Aku adalah manajer keuangan, tapi kenapa aku tidak dapat mobil juga? Baiklah, aku memang tidak pernah meninggalkan kantor, tapi kau pantas mendapatkannya juga. Kalau aku membutuhkan mobil, aku akan bawa mobil. Aku tidak bisa pergi tanpa mobil. Ya Tuhan, jadi kau tidak tersinggung sama sekali? Apa hanya aku saja yang tersinggung di sini? Aku tahu apa yang mereka lakukan sebenarnya. Tapi... Selamat makan semua. Selamat makan. Ada apa? Tidak ada apa-apa, Tuan Yalsin. Hanya saja ada beberapa orang yang begitu diperhatikan di perusahaan ini. Sehrazad dan Bennu akan sama-sama mendapatkan mobil baru. Tapi bos tidak peduli dengan pegawai pekerja keras, ya seperti kita ini. Aizen, kalau menurutmu ini hal yang tidak adil, ketuk pintu bosmu dan beritahu yang sebenarnya. Jangan coba-coba sibuk mencoba mempengaruhi teman-temanmu. Itu memalukan. Aku pasti akan lakukan itu, Tuan Yalsin. Kau tidak perlu khawatir. Gadis itu sudah melewati batasannya sendiri. Dia cari masalah. Aku tidak suka dengan ide pemberian mobil itu. Kenapa begitu, Sehrazad? Perusahaan lain juga memberikan para koordinator sama seperti kita. Tidak masalah, kan? Aku tidak bilang kita tidak pantas. Tentu saja pantas. Kita koordinator dari proyek yang penting, tapi... Tapi apa? Entahlah, Bennu, aku hanya tidak suka. Ayolah, angkat. Tidak menjawab. Telepon lagi. Aku sudah telepon berulang kali, tapi dia tidak menjawab sama sekali. Tidak bisa seperti ini. Ayo kita ke polisi saja. Tunggulah sebentar ya. Sabar. Ayolah. Untuk apa aku menunggu? Sudah cukup menunggunya. Berikan uangnya. Begini saja ya. Aku berikan kartu namaku padamu. Sebaiknya bicarakan saja dengannya. Yang benar saja. Kau tidak bisa membodohiku dengan kartu nama. Berikan SIM-mu saja. Apa? Cepat berikan SIM-mu. Ayo berikan. Aku akan menyimpan ini. Setelah kakakmu membayar uang ganti rugi, akan kukembalikan. Iya, tapi tidak bisa seperti ini juga. Bersyukurlah aku sedang baik hati. Kalau tidak, aku tidak akan bersikap sebaik ini padamu. Ayo pergi. Jadi menurutmu Bennu salah? Kalau aku jadi Bennu, aku juga tidak mau bicara denganmu. Apa maksudmu? Kau yang mencuri kekasihnya, apalagi yang dia lakukan? Jangan bicara sembarangan, kau tidak tahu masalahnya. Kau kan yang lakukan itu, Edis meninggalkannya dan berkencan denganmu. Kau pikir aku menginginkannya? Dia memukulku. Apa yang harus aku lakukan? Kau pikir aku tidak kenal denganmu? Kau yang telepon dia di dekatku waktu itu. Kau bilang kau tertekan dan juga mau bunuh diri. Akhirnya dia terpengaruh. Berarti dia tidak benar-benar mencintai kakakku. Berarti aku menyelamatkannya. Melek, kau ini benar-benar sulit dipercaya. Tapi itu benar. Jika seorang pria bisa dengan semudah itu digoda, berarti dia tidak layak untuk bersama kakakku. Sudahlah, kita ganti saja pembicaraannya. Aku sudah menyesalinya. Benarkah kau benar-benar menyesal? Tentu saja. Aku sampai menyakiti kakakku sendiri karena orang itu. Kakakku tidak akan pernah mau memaafkanku. Apakah tidak ada telepon dari dalam pabrik? Kenapa kau menelpon dari handphone dan membayar lebih mahal? Karena aku sedang tidak di kantor, Ayah. Kalau begitu masuklah ke kantor dan telepon aku. Jangan lupa untuk memeriksa catatan stoknya.
Baiklah ayah, akan kuperiksa semuanya. Suruh mereka menurunkan barangnya dengan hati-hati. Pastikan mereka melakukan itu. Nanti akan aku awasi ayah. Jangan khawatir, ini akan perlu waktu lama. Mungkin sampai tengah malam. Jangan khawatirkan aku. Baiklah, baiklah. Lakukan saja pekerjaan. Hati-hati membawanya, Pak. Ayah, aku harus periksa mereka dulu. Aku tidak mau ada masalah. Ya, baiklah kalau begitu. Kakek iparku ada di sini? Tidak. Dia ada di pabrik malam ini. Kenapa? Tidak ada apa-apa, Paman. Aku mau naik ke atas dulu sekarang. Gani, kesini dulu. Kita mau makan malam. Baiklah, Bibi. Aku mau cuci wajahku dulu ya. Baiklah. Gani dan Ali Kemal sedang terlibat sesuatu yang mencurigakan. Kau orang yang mudah curiga, Burhan. Memangnya apa yang bisa mereka lakukan? Baiklah, baiklah. Tapi apa yang sedang dilakukan menantu kita saat ini? Masih sama, tidak ada perubahan. Dia sering menangis tanpa alasan yang jelas. Makan malamnya sudah siap. Ayo Nadine. Tolong panggil cucu-cucuku ke sini. Jadi, bagaimana menurutmu? Kira-kira berapa lama persiapan untuk konsep proyeknya? Paling lama 1 bulan. Proyek lain bisa butuh waktu lebih dari itu. Kita harus pekerjakan seorang arsitek untuk proyek konstruksinya, kan, Onur? Bagaimana pendapatmu, Sirasat? Bisa saja, tapi itu akan buang-buang waktu. Kita juga tidak punya tenaga kerja yang cukup. Itu benar. Kami sudah memutuskan bagaimana cara melakukan pengawasan proyek. Aku akan urus ruang tunggu, aula konser, dan tempat pameran. Sehrazad akan mengurus hotel dan perkantoran. Bagus. Makan siangmu tadi belum tersentuh, Tuan. Kami bahkan sampai lupa soal itu. Mau aku kirim kembali saja? Tidak, nanti kami akan memakannya. Sepertinya kau sudah mau pergi. Ini sudah malam. Lebih baik aku pergi. Baiklah. Kalau begitu selamat malam. Kita lanjutkan lagi nanti. Selamat malam. Kamil, siapkan mobil Titip untukku. cium dariku untuk Kan. Baiklah. Terima kasih. Nurhayat, tidak perlu disiapkan lagi. Karena pemilik ruangan ini sudah pergi, kami akan makan di luar saja nanti. Baiklah kalau begitu. Pasti akan jadi masalah kalau kau memberikan kendaraan untuk kami, Tuan Onur. Apa maksudmu? Aisen tidak senang dengan keputusanmu. Apakah kita harus menanyakan dulu pada Aisyah? Memang tidak, tapi... Aku tidak mau kau pergi kerja dengan taksi. Apa kau yang menentukan itu untukku? Iya benar, hanya untukmu. Hanya kau saja yang menjadi perhatianku sekarang. Tapi ini tidak akan baik untuk administrasi perkantoran. Aku bukan administrator kantormu. Dan kau tidak butuh seorang administrator. Dan kau juga bukan seorang pekerja biasa di perusahaanku. Tuan Onur, apa yang terjadi dengan rekan kerjaku yang lainnya? Aku tidak pernah membicarakan yang lain. Selamat malam. Selamat malam. Kita mau bersenang-senang malam ini, bagaimana? Aku suka itu. Aku sudah lelah bekerja. Jangan membicarakan lagi soal pekerjaan. Kita bicarakan tentang dunia, laut, musim panas, dan liburan. Dengan senang hati. Terima kasih. Terima kasih. Jangan coba-coba bicara soal pekerjaan ya. Saya rasa, tolong jangan menolak lagi. Aku tidak akan menyerah untuk memilikimu. Meski kau menolak 1000 kali pun, aku tetap tidak akan menyerah. Tapi kenapa? Aku tidak mengerti. Karena aku mencintaimu. Sepertinya perasaanku tidak penting bagimu, iya kan? Yang paling penting hanya perasaanmu saja. Kau jatuh cinta, itu sudah cukup. Karena apa yang kau inginkan, kau akan dapatkan semuanya. Sehingga yang lainnya pun tidak akan menjadi penting bagimu, siapapun orangnya. Karena aku yakin saat ini aku mencintai wanita yang tepat untukku. Iya kan? Dan bukankah kau mencintaiku juga?
Apa kau benar-benar bisa berkata bahwa kau tidak mencintaiku? Iya. Aku tidak percaya dengan kata-kata cinta. Karena setiap cinta pasti ada jawabannya, Serasa. Serasa, bibirmu boleh mengatakan tidak. Tapi aku percaya bahwa hatimu berbeda. Bisa kita jalan sekarang? Selamat malam, Tuan Karim. Oh iya, terima kasih. Tapi kami tidak memesan tempat lebih dulu. Silakan, Tuan. Kami selalu siapkan meja untuk Anda di sini. Sebelah sini, Tuan. Terima kasih. Silakan. Maaf, silakan. Terima kasih. Akhirnya kita sampai. Kalau Syahrazad tidak pergi, saat ini kita pasti sedang memakan pizza di kantor. Terima kasih, Syahrazad. Benar sekali. Kita akan makan yang enak daripada pizza. Mungkin sekarang mereka juga sedang menikmati makan malam yang indah. Maaf, siapa ya? Onur dan Syahrazad. Mungkin mereka juga pergi untuk makan malam. Kenapa? Kenapa tidak? Mungkin mereka sedang membodohi kita. Rasanya tidak. Syahrazad tidak akan tinggalkan Kan sendirian begitu saja. Benarkah? Itu benar. Kan adalah bagian yang sangat penting bagi hidup Syahrazad. Bagaimanapun juga dia seorang ibu. Dia bukan hanya seorang ibu. Syahrazad adalah ibu yang paling hebat. Andai saja semua ibu seperti Syahrazad, apakah masih ada pria yang bisa bersedih? Zafir ada di sini. Karim, benar-benar suatu kebetulan. Ya, memang sebuah kebetulan. Ada apa? Biasanya kau tidak datang ke sini. Aku baru datang. Selamat malam, Nona Benu. Apa kabar? Terima kasih Tuan Zafir. Kau sendiri? Begitulah. Aku akan senang jika aku tidak melihat hasil pengeluarannya. Maka jangan melihatnya. Duduklah bersama kami. Kami makan malam bersama. Ayo bergabunglah. Maafkan aku. Aku tidak mau mengganggu kalian. Ayolah, kami hanya sedang bicara saja. Bergabunglah, Tuan. Baiklah, aku akan minum bersama kalian. Pembicaraan yang sangat menarik sambil makan malam setelah kerja keras seharian. Tapi mana makananmu? Kami belum pesan. Kami baru saja sampai. Oh ya, bagaimana keadaan Kalistan? Jangan khawatir soal itu, Karim. Dia baik-baik saja meski selalu memarahiku setiap pagi. Kenapa begitu? Ya, karena aku banyak bekerja, pulang selalu telat, tidak luangkan waktu untuk dia. Zafir punya istri yang sangat baik. Kau pasti akan suka. Guys, ayo guys, terus. Ayo, lagi. Ada apa ini? Kenapa berisik sekali? Kami hanya bercanda dan tertawa saja di sini. Apa itu berisik? Suaramu terdengar sampai ke bawah. Tidak apa-apa kan? Gani, jangan mulai melawan padaku. Ibu, Gani tadi mengelitikiku terus. Ya sudah, anakku. Dia tidak akan menggelitiki lagi. Pergi tidur setelah cuci muka dan sikat gigi. Jangan ada yang main-main. Tapi ibu masih terlalu cepat. Tidak, sayangku. Kau tahu sudah jam berapa sekarang? Ayo. Duduk saja di situ. Ada apa? Ceritakan yang sebenarnya tentang mobil itu. Aku belum sempat menanyakan kebenarannya tentang hal itu. Kebenaran apa? Kami sudah mengatakannya kan? Gani, lihat aku. Aku tidak bodoh. Ali Kemal tidak akan pernah berbuat seperti itu. Dia anak dari ayahnya. Sekarang katakan, kenapa dia belikan mobil? Iya, dia beli begitu saja. Gani, bicaralah. Kau melihat dia melakukan sesuatu, maka dia belikan kau mobil agar kau diam. Kau sudah gila ya? Tentu saja tidak.
Ternyata kau sudah keliru menilai suamimu sendiri, Kak. Dia tidak begitu. Dia tidak boleh memperhatikanku. Apa dia tidak boleh berbuat baik padaku? Ali Kemal. Iya. Semua orang yang pergi kuliah memakai mobil, Kak. Dan aku sangat sedih sebelumnya. Lalu aku bilang semua orang punya mobil, sedangkan aku jalan kaki. Lalu dia mengatakan kalau kakak iparku adalah Evlioglu. Dan dia pasti akan membelikan aku sebuah mobil. Ya Tuhan, rasanya ada yang menimpa kepala Ali Kemal saat itu. Baiklah, ayo. Jangan ganggu anak-anak lagi sekarang ya. Biarkan mereka tidur. Apa yang terjadi dengan Ali Kemal, Nadide? Tidak ada apa-apa. Dia masih sama saja. Tidak. Dia telah berubah. Menurutku dia sedang berbuat kesalahan. Memangnya dia melakukan kesalahan apa, Burhan? Kau tidak tahu apa-apa soal itu. Dia itu sangat pendiam. Dia selalu bicara dengan Gani saja. Pasti ada yang tidak beres. Awalnya semua dari mobil itu. Apa menurutmu yang sedang mereka lakukan? Soal itu aku sama sekali tidak tahu. Tapi rasanya Gani sedang memperalat anak kita Ali Kemal. Caranya? Memperalat dalam soal apa? Entahlah. Dia mungkin sedang memanfaatkan kakak iparnya yang kaya raya. Kau tahu kan Ali Kemal punya hati yang lembut. Apa mungkin itu karena Fusun ingin pindah rumah? Pindah rumah? Kau tahu sendiri kan, keadaan Fusun belum sehat, Burhan. Kita harus cari jalan untuk membawa dia ke dokter. Sepertinya Tuan Zafir sudah pergi. Dia pergi ke bar setelah memujimu selama 1 jam. Apa maksudnya? Dia senang bekerja sama dengan kita. Terima kasih. Beno, kapan kau pertama bertemu Sehrazad? Kira-kira 4 tahun yang lalu. Kau kenal suaminya Sehrazad? Tidak. Waktu kami bertemu, dia baru kehilangan Ahmed. Saat itu aku sedang bekerja di Karyapi. Sehrazad datang untuk sebuah proyek. Apa dia bekerja secara bebas? Sebenarnya dia tidak bekerja waktu itu. Kenapa? Pekerjaan Ahmed bisa dibilang cukup baik. Maka dia luangkan waktunya untuk menguruskan saja waktu itu. Lalu apa pekerjaan Ahmed? Dia juga seorang arsitek. Dia juga dapat proyek yang besar sebelum meninggal. Mereka sempat memikirkan memulai bisnis arsitek dengan uang yang akan didapatkan. Dia ingin memulai bisnisnya. Tapi ternyata takdir berkata lain. Waktu Ahmed meninggal, dia membatalkan semua rencana itu. Dia banyak mengalami kesulitan, bukan? Itu benar. Aku tidak pernah melihat wanita yang sangat mencintai suaminya seperti itu. Tidak pernah ada cinta yang semulia itu. Benarkah? Benar. Dan rumahnya saja masih penuh dengan foto-foto Ahmed. Seakan-akan dia masih hidup. Rasanya dia memang masih hidup untuk Sehrazad. Seakan dia akan kembali lagi suatu hari nanti. Onur tidak pernah bersikap buruk lagi pada Sehrazad. Kau menyadarinya? Iya. Kalau Tuan Onur memarahi Sehrazad, dia selalu menyesalinya. Dia juga pernah berpikir untuk meninggalkan pekerjaan. Kalau menurutmu bagaimana, Karim? Menurutku dia sudah tenang. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Peganglah di tanganmu. Semoga kau diberkati. Kalau aku mau mujur, aku akan membeli ketiga toko itu dan menjadi orang kaya. Lupakan masa lalu dan lihat masa depanmu. Sekarang saatnya untuk menaikkan sewanya. Kau akan lakukan apa? Itu sudah pasti. Kita akan periksa yang lainnya, lalu kita tentukan kenaikannya. Panaskan kembali tehnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku sedang mencari Ali Kemal Evlioglu. Aku belum melihatnya, tapi orang di sana itu ayahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku sedang mencari Ali Kemal Evlioglu. Dan katanya kau adalah ayahnya.
Dia sedang ada masalah. Ada masalah apa maksudnya? Orang ini telah menabrak mobilku pada hari Rabu. Dan dia bilang kakak iparnya lah yang akan mengurusnya. Tapi tidak dia menelponku sampai sekarang. Apa kau tidak tahu, Burhan? Dia berhutang berapa padamu? 250 lira. Bagaimana jadinya? Ali Kemal atau kau yang akan membereskan masalahnya? Maafkan aku. Seharusnya kau peringatkan orang itu. Dia tahu cara jalan-jalan dengan para gadis tapi tidak tahu cara mengemudi. Ya sudah, pergilah. Dia jalan-jalan dengan para gadis. Aku pikir dia sedang kuliah. Ya ampun, aku tidak bisa istirahat. Ali Kemal, Aku di sini, sayang. Kemarilah. kenapa tidak dijawab? Untuk apa dijawab? Ayahku yang menelpon. Dia pasti akan merepotkanku. Bagaimana, Burhan? Nanti saja kita teruskan lagi. Kau tidak akan bisa mengalahkanku. Sampai nanti. Mau minum Raka? Aku tidak boleh minum. Baunya akan tercium kalau aku ke pabrik. Jansel, aku benar-benar merindukanmu. Aku tidak bisa tidur di malam hari karena memikirkanmu. Ayolah. Perusahaan ini pernah punya banyak koordinator. Apa mereka semua pernah mendapatkan mobil? Lalu kenapa mereka sekarang mendapatkannya? Entahlah. Tapi itu bukan soal pekerjaan. Lalu apa? Tidakkah kau perhatikan pada malam tahun baru? Dansanya dan yang lainnya? Mereka tidak akan makan lagi di sini sekarang. Mereka tidak peduli lagi pada kita. Lalu mereka makan di mana? Entahlah. Tentu saja mereka makan di tempat para bos makan. Tumbuhan yang sangat menarik. Itu pohon kopi. Kami membelinya dari Brazil. Kami mengimpornya beberapa bulan lalu. Itu sangat menguntungkan. Bagus sekali. Nona Serajat, kalau kau berpikir untuk tanaman di proyek Sky Tower, kita bisa membahasnya. Kami menerima semua ide yang ada. Pekerjaan tanaman untuk Sky Tower bukan tanggung jawab kami. Manajemen hotel yang akan mengurus bila sudah selesai pembangunannya. Keputusan yang bagus. Lalu, apa yang kita lakukan? Tuan Cetin, kita bicarakan nanti. Percuma saja kau datang ke sini. Kami sudah menunjuk perusahaan yang akan bekerja sama, dan rasanya mereka tidak bisa diganti lagi. Bagaimana kalau kau berikan 5%? Apa? Komisimu. Komisi apa maksudmu? Mengenai pekerjaan kayu dan granit untuk proyek Sky Tower yang bernilai 15 juta dolar. Itu bukan tawaran yang buruk. Kau hanya perlu ganti nama perusahaan dan kau akan mendapatkan keuntungan besar sampai 750.000 dolar. Kau berusaha menyuapku saat ini? Tentu saja tidak. Ini yang disebut dengan komisi. Tapi aku menyebutnya suap. Rapat sudah selesai, Tuan Cetin. Semoga harimu menyenangkan. Serajat, kami tidak tahu bagaimana caranya menjalankan pekerjaan ini. Tapi aku tidak ingin menjadi bagian dari semua itu. Kau tidak bisa ganti peraturannya. Kau tahu soal itu, bukan? Aku tidak bisa menggantinya, tapi bisa mencobanya. Baiklah, tapi nanti kau akan menyesal. Kita seharusnya berbuat yang terbaik. Semoga harimu menyenangkan. Ayo, ikut aku. Ada apa? Akan kukatakan nanti. Ada apa sebenarnya? Ali Kemal. Iya, ayah. Kau berhutang 250 lira kepadaku. Iya, ayah. Kau tidak mau tanyakan untuk apa? Kau pedagang macam apa? Kau mau pergi kemana? Aku mau naik ke atas. Aku mau belajar Paman Burhan. Duduklah dulu. Duduklah kalian berdua.
Kau harus jadi anak yang baik. Kau harusnya belajar dengan giat. Ayo lihat aku, Kenny Effendi. Kau telah membuat kakak iparmu membelikan mobil untukmu. Itu bagus. Tapi kau menabrakkan kendaraan itu. Itu kecelakaan biasa terjadi. Tapi apa maksudnya dengan pergi jalan-jalan bersama pacar di saat jam belajar? Semua itu ada batasnya. Kau mengalami kecelakaan? Sudah kuperingatkan kau sebelumnya. Kalau kau tidak menjadi anak yang baik, kau harus kembali ke rumahmu. Paman Burhan. Aku tidak suka memperingatkan seseorang sampai 2 kali. Ayo berkemaslah. Ada apa denganmu? Kalau adikku jadi beban untukmu, aku akan pergi saja bersamanya. Ya Tuhan, aku berkata begitu untuk membuat dia sadar. Dia hanya tahu membuat kakak iparnya membelikan dia mobil, lalu dia menabrakannya. Itu hanya kecelakaan saja, Ayah. Kami selalu jadi beban untukmu. Sekarang aku sudah mengerti. Mau kemana kau? Burhan, aku mohon. Aku tidak pernah mendapatkan simpatimu. Kami tidak boleh berbuat kesalahan sekecil apapun. Sudahlah, Burhan. Jangan terlalu keras padanya seperti Apa ini. kau sendiri tidak dengar yang dia katakan? Dia sedang frustasi. Makanya dia bicara seperti itu. Ya Tuhan, aku mohon berikanlah aku kesabaran. Jangan melihatku. Kalau saja kau angkat teleponmu, semua ini tidak akan terjadi. Ada apa semua ini? Tidak ada apa-apa, Bu. Tenanglah. Biar aku saja, Bu. Ya sudah, hati-hati ya. Halo, Selamat malam, ada siapa di situ? namaku Kan. Oh, Kan. Apa Nona Serajat ada di rumah? Ada? Dari siapa? Berikan saja telepon itu pada Nona Siapa itu? Serajat. Ada yang ingin bicara dengan ibu. Halo, Selamat malam, Nona Serajat. maaf, ini dengan siapa? Aku Setin Dumam. Aku bersedia bicara dengan Tuan Selami. Dari mana kau dapat nomor telepon ini? Kau belum mengenal kami dengan baik. Kami bisa dapatkan semua yang kami inginkan. Begitu ya? Tapi itu tidak berarti semuanya, Tuan. Bukan berarti kalau aku akan menerima suap Nona itu. Serajat, kami tawarkan bisnis, bukan suap. Biasanya seperti ini, tapi kau salah duga. Aku rasa aku tidak salah mengerti. Sebaiknya jangan dibicarakan lagi, Kau Tuan. terlalu cepat membuat keputusan. Pikirkan dulu. Kau bisa dapatkan keuntungan Tidak ada yang perlu aku pikirkan. 5% bukan komisi yang sedikit. Tuan Cetin, sepertinya kau tidak mengerti kata-kataku. Sudah aku bilang, aku tidak mau semua itu. Jadi aku mohon jangan pernah menelponku lagi. Di kantor ataupun di rumahku. Selamat malam. Selamat malam. Siapa yang menelpon? Perusahaan kontraktor lain. Negara ini penuh kekacauan. Orang itu menawarkan aku komisi yang besar agar aku memberikan dia pekerjaan di proyek Dubai. Pasti ada yang suka menerimanya, makanya mereka jadi berani. Aku tahu itu, memang ada. Makanya mereka berani. Aku sering dapat telepon seperti itu. Aku berusaha menolaknya secara halus. Tapi orang yang satu ini tidak mengerti. Kan? Kan? Ayo sayang, apa kau masih belum lapar juga? Ayo, kita makan malam dulu. Kau sedang apa, Karim? Sedang main, Bu. Main? Tidakkah kau ingin menjadi seorang ayah dan bermain dengan anakmu daripada jadi anak kecil lagi? Aku akan memikirkannya. Tapi Coba lihat. Ini benar-benar manis. Aku tidak mengerti kenapa kau membelinya. itu untuk Kan. Siapa itu, Kan? Anaknya Sehrazad. Ah, jadi namanya Kan. Dan mungkin besok Sehrazad akan mengajak Kan juga. Apa kau harus membeli mainan baru untuk itu? Kamarmu sudah penuh dengan mainan. Aku ingin mengundang Menu juga untuk rapat besok. Apakah pantas kalau menelpon dia sekarang? Kenapa, Bu? Dia tidak ada urusan dengan semua itu. Apa memang harus ada urusan dulu? Kita akan senang berbincang-bincang sebentar. Benu adalah gadis yang manis. Aku menyayanginya. Sehrazad, apa besok kau akan di rumah? Tidak, Miriban. Kenapa? Tidak apa-apa, aku hanya ingin pergi ke kota.
Nanti saja aku perginya. Tidak apa-apa, pergilah. Besok aku akan ke rumah Nyonya Seval. Aku akan mengajakkan juga. Nyonya Seval itu siapa, Bu? Dia adalah ibunya Tuan Karim yang pernah bertemu dengan kita di bioskop. Kalau kau mau tinggalkan Kan di rumah, aku tidak akan ke kota. Tidak, aku akan ajak dia ke sana. Nyonya Seval sangat memaksa. Ayo sayang, kita tidur sekarang. Selamat malam. Selamat malam sayang, mimpi yang indah ya. Ayo sayang, ayo. Ini Tuan. Terima kasih, Firdev. Belakangan ini kau sering tersenyum, Tuan Onur. Ya, aku tersenyum. Aku harap aku bisa membuat dia menerimanya. Apa itu untuk anaknya? Kau memperhatikan segalanya rupanya. Sudah 18 tahun, Tuan Onur. Aku mengenalmu dengan baik. Anaknya Nyonya Sherazad sedang sakit. Tapi sekarang sudah sembuh. Bagus. Tapi rasanya ibumu belum tahu tentang keadaannya. Memang belum, tapi dia akan segera tahu. Baguslah. Selamat menikmati. Lihat, ini Tomix. Pahlawan tercepat yang berasal dari Texas. Musuh para penjahat dan perampok kereta api. Kalau begitu aku mau jadi Tomix. Baiklah, itu pasti. Aku senang kau mengajak anakmu juga. Terima kasih. Mereka sangat akrab. Karim terlihat menyayangi Kan. Iya, sepertinya begitu. Kita akan mulai kalau Onur sudah datang. Itu dia datang. Halo semua. Selamat datang, Onur. Terima kasih, Bibi Seval. Ibu? Oh, matamu kelihatan lelah. Apa kau tidak tidur? Tidak, Ibu. Aku tidak apa-apa. Hai, halo. Hai. Di mana Karim? Aku di sini, aku di sini. Ya. Kapten Brown, aku menangkap perampok kereta. Hebat, Tom. Bagus sekali. Bagus. Kalau memang menurut kalian ini hal yang baik, aku akan mengadakan event yang berbeda. Pertama, aku akan mengadakan kampanye untuk promosikan Bank Sumsum Tulang Belakang. Dan yang kedua, mengadakan event untuk mendapatkan amal bagi proyek kanker. Bagaimana menurut kalian? Iya. Cukup masuk akal. Bagaimana menurutmu, Onur? Karim, apa kau bisa bergabung sebagai presiden dari perusahaan Binyabi? Para pekerjanya sudah cukup bagus. Kalian teruskanlah. Kami sedang main sekarang. Pikirkanlah event yang menguntungkan bagi proyek kanker. Apa yang bisa kita lakukan? Adakan pelelangan sangat tepat. Sekarang aku harus kerja lebih giat. Kan, sepertinya permainan kita harus berakhir. Para polisi nanti akan marah. Kau main sendirian ya? Baiklah. Bagaimana? Apa kau punya rencana untuk hadir pada pembukaan pameran lukisan hari ini? Aku tidak bisa, Karim. Aku ada rapat lagi setelah ini. Sayang sekali. Pamerannya sangat bagus. Pamerannya tidak akan berakhir hari ini. Kita lihat saja nanti. Jadi ibu juga tidak ikut. Bagus, lanjutkan saja. Sherazad, aku bisa menjemputmu. Tapi pamerannya sangat dekat, Beno. Tidak masalah. Kenapa kau merubah arah jalanmu? Baiklah, terserah kau saja. Tapi jangan sampai terlambat. Sampai ketemu di sana ya. Ya sudah. Baiklah, sampai nanti ya. Tadi kau bermain dengan siapa? Dengan Paman Karim. Dia membangun kota koboi. Di situ ada kereta dan ada koboynya.
Bagus sekali. Oh, anak pintar. Nanti jangan lupa makan malam ya. Iya, Bu. Apa Ibu akan pulang telat lagi nanti? Sepertinya tidak. Ibu akan pulang cepat. Aku tidak mau tidur sebelum Ibu pulang. Baiklah, tunggu aku ya. Sampai nanti, Mihriban. Sampai nanti, Sehraza. November yang lalu aku pamerkan lukisan-lukisanku yang bertema sedih di Amsterdam. Di Amsterdam? Berapa banyak lukisanmu? Itu pameran campuran. Aku ikut dengan 6 lukisan khusus dan 4 lukisan teknik. Apakah akan ada acara lagi di luar negeri? Aku sedang menyiapkannya di Prok tahun 2008. Kalau begitu sampai Apa ketemu yang lagi. Anda membuat pameran lukisan ini? Ya, aku merasa ini saatnya aku mengekspresikan gitu? semua keindahanku. Apakah ada inspirasi? Ya, inspirasi bisa datang dari mana saja. Indah sekali, bukan? Sangat. Sejak Terima kapan Anda kasih menjadi ya. pelukis? Aku mulai melukis saat usiaku masih 6 tahun. Selamat malam. Ya, aku juga Selamat belajar malam. dari berbagai guru. Lukisannya bagus sekali. Iya. Kami sudah menunggumu. Kau suka? Bagus. Sampai nanti ya. Sampai nanti. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Aku coba tuangkan semua ide-ideku, dan itu harus jujur. Selamat ya. Terima kasih. Indah sekali. Sangat sopan, sangat sedih. Sama sepertimu. Lukisan ini sama sepertimu, cantik sepertimu, dan sopan sepertimu.